Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat fillah yang insyaallah dirahmati Allah, kali ini saya akan berbagi sebuah kisah paling sedih. Kisah yang terinspirasi dari kisah nyata yang dialami oleh seorang ibu tua yang sering sakit-sakitan. Bukan sakit dikarenakan sebuah penyakit yang dideritanya, melainkan sakit yang berasal dari sebuah kerinduan mendalam kepada buah hatinya yang sudah hampir puluhan tahun tidak menjumpainya. Kisah sedih yang akan menguras air mata kita, mengingat kita belum bisa dan mungkin tak akan pernah bisa membalas jasa kedua orang tua kita, khususnya jasa seorang ibu yang telah mengandung, melahirkan, menyusui, menyapi, juga memberikan kasih sayang yang sangat luar biasa kepada kita semua. Mari dengarkan kisahnya, sahabat. Di suatu rumah sederhana, rumah yang berdindingkan kayu dan beralaskan bambu, tinggallah seorang ibu dengan satu anak perempuannya. Karena ayahnya sang anak meninggal di saat anak itu masih usia 2 tahun. Sang ibu membesarkan anaknya seorang diri dengan penuh cinta dan kasih sayang. Beliau banting tulang bekerja keras supaya bisa membiayai kehidupannya, juga bisa menyekolahkan putrinya. Siang dan malam sang ibu korbankan seluruh hidupnya demi buah hati tercintanya. Hingga akhirnya Tiara putrinya tumbuh menjadi anak yang sehat dan mempunyai pendidikan yang cukup. Walau sang ibu tidak bisa melanjutkan pendidikan putrinya hingga bangku kuliah karena terbentur dana yang sangat sulit untuk ibu dapatkan. Namun ibu merasa bangga dengan kerja kerasnya selama ini, dan hingga anaknya lulus dari bangku SMA. Setelah kelulusan sekolah, Tiara meminta izin kepada ibunya untuk merantau ke kota, supaya Tiara bisa sedikit membantu meringankan beban ibunya. Belasan tahun ibunya berjuang untuk Tiara. Sekarang sudah saatnya Tiara yang harus menggantikan tanggung jawabnya dalam keluarga, yaitu menjadi tulang punggung. Dengan sangat berat hati sang ibu mengizinkan Tiara untuk pergi merantau ke kota, mengadu nasib dengan berjuta harapan kehidupan ekonominya akan lebih baik. Tiara pun akhirnya pergi dari kampungnya. Setiap bulan Tiara selalu mengirimkan uang untuk ibunya, walau jumlahnya tak seberapa. Namun uang yang Tiara kirim membuat hati ibu bahagia tak terkira.
Dan sang ibu tidak harus bekerja keras lagi karena kondisinya pun sudah tidak memungkinkan. Setahun sudah kepergian Tiara. Sang ibu sudah tak lagi mendapat kabar dari anaknya. Dan uang pun sudah tidak dikirim Tiara. Tentu hati sang ibu sangat sedih. Yang awalnya sang anak masih memberi kabar padanya dan selalu membagi hasil kerjanya. Namun sekarang anaknya sudah tak lagi mengingatnya. Waktu terus berjalan. Sang ibu setiap hari selalu menunggu kabar dan menunggu kepulangan putrinya. Namun yang ditunggu tak kunjung tiba. Dan untuk menghidupi dirinya, sang ibu menanam berbagai sayuran di sekeliling rumahnya agar tidak membeli sayur mayur untuk bisa ibu makan. Namun alhamdulillah ada beberapa saudaranya yang selalu memperhatikannya. Dan hampir setiap hari ada seorang perempuan muda yang selalu menemaninya karena ditakutkan ada suatu hal yang tak diinginkan. Beliau adalah keponakan ibunya Tiara yang sangat baik padanya. Dia yang selalu mengurus dikala ibunya Tiara sakit. Dia yang selalu memasakkan nasi juga sayur untuk ibunya Tiara. Tahun berganti tahun. 10 tahun sudah Tiara pergi tanpa kabar. Hingga pada suatu hari di saat sang ibu sedang terbaring sakit. Badannya sangat panas. Tubuhnya terkulai tak berdaya. Berat badannya yang setiap hari semakin berkurang. Tubuh yang awalnya gemuk dan terlihat sehat serta bugar, kini hanyalah tinggal tulang belulang. Dengan kulit keriputnya, sungguh terlihat lemah sang ibu. Ketika sang ibu sedang disuapi ponakannya, di luar rumah terdengar suara perempuan mengucapkan salam berulang kali. Ponakannya pun menghentikan tangan yang sedang menyuapinya dan langsung membukakan pintu. Di saat pintu terbuka, ada seorang perempuan yang berdiri tepat di depan pintu dan dia membawa 2 anak yang masih kecil-kecil. Setengah tak percaya ponakan itu mulutnya menganga dan matanya melotot. "Tiara, kamu Tiara kan?" "Iya kak, aku Tiara," jawab singkat Tiara. Ponakan itu menangis dan memeluk Tiara. "Kemana saja kamu selama ini Tiara? Tidakkah kamu rindu pada ibumu yang setiap hari menunggu kedatanganmu?" Mendengar nama Tiara, sang ibu terbangun dari pembaringannya. Seakan dia mendapatkan obat ampuh yang selama ini dia cari. Sang ibu berjalan setengah berlari menuju ke depan pintu. Sang ibu menangis memeluk erat anaknya sambil berlutut di depan anaknya. "Anakku Tiara, kemana saja kamu nak? Ibu sangat merindukanmu. Ibu mohon nak, jangan tinggalkan ibu lagi. Ibu tidak punya siapa-siapa kecuali kamu anakku." Ibunya tak berhenti menangis sambil memeluk putri yang selama ini dia rindukan. Namun terlihat Tiara biasa saja, seakan tidak merindukan ibunya. Padahal sudah
sudah belasan tahun dia meninggalkan ibunya seorang diri. Ini anak siapa, Tiara? Ini cucu ibu kan? Ibu pun melanjutkan pertanyaannya. Tiara hanya menganggukkan kepalanya. Kedua anak Tiara dipeluk neneknya. Satu malam sudah Tiara bersama ibunya. Pagi itu Tiara berpamitan kembali pada ibunya. Ibunya menahan kepergian Tiara dan berharap Tiara bisa tinggal bersamanya dan menemani masa tuanya. Dan ibunya sangat tidak keberatan jika anak suaminya tinggal bersamanya. Namun permintaan ibunya ditolak Tiara. Tiara akan tetap pergi kembali ke rumah suami. Ibunya pun meminta cucunya untuk tinggal bersamanya jika Tiara tak mau menemaninya. Lagi-lagi Tiara menolak. Dan dengan kekehnya Tiara akan pulang hari itu pula bersama kedua anak. Ibunya pun hanya menangis mengiringi kepergian putri tercintanya. 12 tahun kemudian sang ibu terus menunggu kepulangan putrinya. Namun putrinya nampaknya sudah tak peduli padanya. Hingga sekarang sang ibu terus sakit-sakitan dikarenakan sebuah kerinduan yang sangat mendalam kepada anaknya. Sang ibu tidak meminta apapun dari kita. Ibu tidak minta uang untuk memenuhi kehidupannya. Namun ibu hanya menginginkan kita sebagai anaknya berada di sampingnya kala dia melewati masa tua. Sahabat, jika ada di antara kita yang masih menelantarkan ibunya, semoga dengan kisah ini bisa mengetuk pintu hati kita agar lebih mencintai dan menyayangi ibu kita selagi beliau ada di dunia. Dan jangan sampai di saat kita menemuinya, ibu kita sudah terbujur kaku tak berdaya, ataupun kita hanya bisa mengantarkan ibu kita ke tempat pembaringan terakhir. Semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.